Oke, saya teruskan. Ini tadi belok sedikit ya untuk catatan kakinya bahwa di antara fasikun Anda tahu ya, fasikun adalah orang yang wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Itu definisi dari Allah. Jadi orang yang lupa asal usul, lupa makro, lupa rentang waktu, lupa hulu, lupa hilir gitu ya. Sehingga dia fasik, sehingga dia tidak kenal dirinya. Dia tidak tahu dia dulu bapak ibunya dari mana, sehingga ketika dia di Jakarta dia juga tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Itu fasik. Kalau orang fasik ini tidak terlalu berbahaya. Ini rata-rata kan orang memang punya tingkat kefasikan masing-masing. Zolim itu kalau bahasa Jawanya adigang adiku ngadikuno. Dia suka injak-injak orang. Kurang apa semua kan sudah kalian miliki. Emang milik siapa itu? Mall-mall, gedung-gedung gede gitu itu punya siapa? Kan milik temanmu toh. Nah mereka masih ingin tanahnya juga mau dibeli, jabatannya juga mau mereka. Jadi ini sudah dikasih hati masih minta rempelo, usus, entel-entel, ya minta kaki, tangan, kepala pun dia minta sekarang. Gitu loh. Kamu kejelungup loh nanti. Kamu kejelungup itu kejelungup. Ini kita harus pahamkan kepada teman-teman yang bukan Jawa. Kejelungup itu satu jenis orang jatuh. Jadi kalau jatuh gini ndelosor. Kalau jatuh gini ngeblak. Kalau kejelungup tuh gini. Jadi nungging, nungsep. Dan semua politisi akan mengalami beberapa jenis ini. Anda tunggu aja waktunya. Negak kejelungup. Ini nanti yang paling parah itu dipeloroti katoke. Kehilangan aji, kehilangan muru'ah, kehilangan marwah, kehilangan derajat, kehilangan martabat, kehilangan aji. Aji itu asal kata dari pengajian. Pengajian itu bukan mengajari. Pengajian itu adalah orang bersama-sama mencari derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. That is aji. So namanya pengajian. Kalau mengkaji itu intelektual kognitif. Itu literasi, itu akal. Jadi pengkajian. Kalau pengajian itu kita kumpul ini, Anda bahagia, Anda apresiatif kepada apa saja. Karena Anda ikhlas satu sama lain, maka Anda tidak terlalu verifikatif terhadap nada lagu. Agak pales tidak ada masalah. Karena pales itu juga bagian dari keindahan. Karena hidup ini bukan lagunya pales apa tidak. Hidup ini bukan tantanganmu seberapa besar. Hidup ini adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jelas ya? Hidup itu bukan istrimu cerewet apa halus. Hidup adalah bagaimana kamu memperlakukannya. Kan begitu? Kan begitu. Demikian juga masalah-masalah yang kamu hadapi tiap hari. It's not about the problem, but about how you solve it. Understand? 10. Ini loh, Rek. Ingat-ingat itu. Anda harus takabur kepada masalahmu, kepada problemmu. Takabur itu haknya Allah kalau dilakukan kepada makhluk. Takabur itu ngendas-dasi, jadi lu pegang kepalanya, itu takabur. Ya, Anda ngedein, membesari, bukan membesarkan, membesari. Kamu kecil tau ada takabur. Nah, Anda terhadap masalahmu, terhadap Republik Indonesia Anda harus takabur. Bukan kepada presidennya, bukan kepada calon gubernurnya, bukan kepada menterinya, tapi kepada masalah Anda harus mutakabir. Anda harus lebih besar dari masalahmu, benar nggak? Kan begitu. Kalau kamu lebih kecil dari masalah, kamu ditakaburi masalah, hancurlah kamu. Jadi ternyata takabur itu bagus, tapi kepada masalah, tidak kepada orang, kan begitu? Kan tidak ada satu kata yang berhenti sebagai satu kata, semua harus terkait. Kafir, Anda semua kafir, masa Anda semua kafir loh, saya berani jamin. Karena pasti ada yang Anda ingkari, misalnya kebatilan. Anda ingkar enggak terhadap kebatilan? Berarti Anda kafir kepada kebatilan, benar enggak? Makanya jangan ngomong kafir, muslim segala macam sebagai kata yang statis, karena dia kontekstual, dia yaduru ala illatihi. Sik kafir nang sopo sik? Belajar sama orang Madura. Gitu. Nasi halal apa haram?
Tidak tentu Pak, kata orang Madura, tidak tentu Pak. Kalau colongan ya haram Pak, kan gitu. Sekarang saya tanya, Anda paham syariat Islam, sholat subuh wajib apa sunat? Sekarang wajib enggak? Haram sekarang. Makanya nggak ada kata berhenti sebagai kata, nggak ada kafir, nggak ada zalim, nggak ada. Itu peristiwa. Haji nggak ada haji. Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji pas di Mekah sana. Mosok kon sing jek kaji, kan nggak kaji lagi. Tentara ketika dia bertugas sebagai tentara, begitu dia pulang sama istrinya kan ya dia nggak tentara lagi. Mosok sama istrinya kudu siap Bapak. Melumah, siap. Melumah, nggak bisa. Jelas ya? Oke, saya kembali sedikit kembali ke ujung gang. Di antara kafir yang tidak bisa berdiri sendiri ya, kan mungkin enggak seorang muslim melakukan kekufuran? Oke. Mungkin enggak seorang muslim melakukan kesyirikan, kemusyrikan? Fasik mungkin. Zalim mungkin. Sangat mungkin. Jadi bisa enggak kamu ini orang muslim itu orang zalim gitu, bisa enggak? Kan enggak bisa. Karena kan saya tanya lagi, kamu itu yang penting kamunya apa perilakumu kan gitu. Perilaku, akhlakmu atau identitasmu, akhlakmu. Oke. Meskipun sekarang kita terlanjur pakai identitas, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, itu juga enggak salah juga. Untuk supaya ada muruah juga. Gitu loh. Rasulullah itu kalau ya Allahumma sholli alaihi ya. Kalau Rasulullah itu mulai didewa-dewakan, dituhan-tuhankan sama umatnya, Allah mengatakan, dia itu Rasul gue. Tapi kalau orang mulai saking deketnya sama Rasulullah terus neranya, terus seenak-enaknya minta rokok, enggak bilang-bilang. Upamanya gitu ya. Masuk rumahnya ngambil makanan di dapur, ya itu kan sudah mulai neranya. Kalau sudah begitu Allah mengatakan dia Rasulku. Tapi kalau orang sudah mulai mendewa-dewakan Rasulullah secara feodal, secara kultus, baru Rasulullah mengatakan, loh dia juga manusia biasa. Makanya mulai sekarang tahun 2017 ini, coba Anda bedakan Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Nabi wa Rasul. Jadi Maulid Nabi mulai tahun ini diselenggarakan di bulan Ramadan. Karena itu yang benar. Maulid Nabi itu adalah sama harinya dengan nuzulul Quran. Kalau 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad namanya, bukan Maulid Nabi. Karena waktu itu, karena Muhammad itu Al-Amin, nothing to do with Iqra dengan Quran, masih belum Nabi dia. Jadi kalau Maulid Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Jadi ini hari libur nasional harus dirapatkan lagi. Keliru ini. Masa Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal, tapi sudah terlanjur, enggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, itu enggak dosa, itu insya Allah kok dimaafkan Allah, enggak ngerti kok. Gitu ya, kayak Bu Mega enggak kafir, enggak ngerti kan mau bagaimana. Kalau orang enggak ngerti mau bagaimana? Mau dimasukkan neraka, lu kok neraka? Lah kamu dulu ngomong akhirat itu ramalan, gitu kan? Lu, mboten ngertos saya gula aja Pak. Beres ya. Selesai dia. Enggak ngerti saya. Masa enggak ngerti salah? Nah di Indonesia ini begitu banyak orang tidak mengerti. Jangankan hal-hal yang agak spesial di dalam Islam, negara aja mereka nggak ngerti kok. Mereka nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah coba. Mereka nggak ngerti Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa pemerintah, mereka nggak ngerti kok. Mereka nggak ngerti pendopo kabupaten itu pendopo negara apa pendopo pemerintah, mereka nggak tahu. Bupati itu merasa dia itu negara dan negara sama dengan pemerintah, maka dia merasa atasannya para bawahan. Kan tidak ada bawahannya. Mereka itu pegawai itu adalah pegawainya negara, dibayar dengan uang negara. Mereka patuh kepada undang-undang negara, bukan patuh kepada bupati atau presiden. Itu aja nggak ngerti kok. Mau dimarahi bagaimana? Jadi kamu pilih gubernur kayak apapun, ya nggak ngerti juga. Jadi sudahlah, Ma'iyah ini tidak urusan yang kecil-kecil, kita ini jangka panjang. Anda adalah generasi di surat Al-Ma'idah 54.
Anda kan bahagia tuh, lihat nomor satu Anda tuh bahagia banget. Karena begitu kesini Anda tujuannya karena utangnya banyak, terus daripada stres saya ke KC, kan gitu kan. Kerjaan enggak beres, daripada stres saya ke KC, kan begitu kan tujuannya. Artinya Anda adalah orang-orang yang hujan kayak apapun Anda bertahan, berdiri berjam-jam di belakang sana. Siapakah yang seperti itu? Kalau tidak karena energi dari cintanya Allah kepada Anda semua, tidak mungkin Anda bisa bertahan sampai jam 3 pagi seperti ini di seluruh Indonesia. Anda dicintai Allah, karena Allah mengatakan kalau mereka sudah pada murtad, aku akan datangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mereka juga mencintaiku. Mereka bersikap adillah kepada sesama muslim dan bersikap aizah kepada orang-orang kafir, kepada yang melakukan kekufuran.